Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana keadaan hari ini, sehat? Ya, perkenalkan nama saya Bu Doni Retno Putri Andayani, bisa dipanggil dengan Bu Doni. Di sini saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Untuk materi hari ini yaitu perkembangan agribisnis tanaman. Tujuan dari pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis agribisnis tanaman. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan komoditas tanaman. Apa sih tanaman itu? Tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu media, diambil manfaat atau dipanen ketika sudah sampai pada waktu tertentu. Tanaman dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan merupakan tanaman penghasil bahan makanan pokok. Tanaman pangan ini dibedakan menjadi 3 kelompok lagi. Yang pertama, kelompok serealia, yang kedua kelompok umbi-umbian, dan yang ketiga kelompok kacang-kacangan. Contoh dari kelompok serealia, contohnya seperti padi, jagung, gandum, dan sorghum. Kemudian untuk tanaman kelompok umbi-umbian, contohnya seperti ubi jalar, ubi kayu, dan kentang. Selanjutnya untuk kelompok kacang-kacangan, ini contohnya seperti kacang tanah dan kacang salmon. Kemudian tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, dan tanaman hias. Di mana tanaman buah dibedakan lagi menjadi 3 tipe pertumbuhan. Yang pertama, buah-buah pohon, yang kedua, buah-buahan semak, yang ketiga, buah-buahan ternak atau berbatang basah, yang keempat, buah-buahan berbatang merambat. Untuk contoh buah-buahan pohon, contohnya seperti mangga, rambutan, manggis, dan jeruk. Kemudian untuk buah-buahan semak, contohnya seperti nanas dan salak. Kemudian untuk buah-buahan ternak atau batang basah, ini contohnya pisang dan pepaya. Kemudian untuk buah-buahan berbatang merambat, contohnya melon dan semangka. Lanjut. Untuk tanaman sayuran, berdasarkan tipe tempat tumbuh, ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sayuran akar, sayuran batang, sayuran daun, sayuran buah, dan sayuran bunga. Di mana sayuran akar dibedakan lagi menjadi 2, yaitu perbesaran akar tunggang, misalnya wortel dan bit gula. Kemudian untuk perbesaran akar lateral, misalnya umbi-umbian, contohnya ubi kayu atau ubi jalar. Selanjutnya, untuk sayuran batang, ini ada 2 juga, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, batang di atas tanah dan tidak berpati, misalnya asparagus dan bung. Kemudian untuk batang di bawah tanah, ini contohnya seperti kentang dan talas. Untuk sayuran daun, ini biasanya udah familiar. Contohnya kelompok bawang, misalnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Untuk kelompok daun, ini contohnya bayam, sawi, pakcoy, dan samhong. Kemudian untuk sayuran buah, ini contohnya ada timun, labu, terong, dan tomat. Dan yang terakhir untuk sayuran bunga, ini contohnya kubis bunga dan kol. Lanjut. Nah, ini untuk tanaman hias. Tanaman hias ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tanaman hias tak berbunga dan tanaman hias berbunga. Untuk contohnya, tanaman hias tidak berbunga yaitu palem kuning, kemudian pinus, cemara, bambu kuning. Untuk tanaman hias berbunga, ini contohnya seperti anggrek, kemudian bunga krisan, dan bunga mawar. Ini yang terakhir untuk tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan
merupakan kelompok tanaman sebagai penghasil devisa negara Indonesia, yang artinya bahwa tanaman perkebunan diusahakan dalam skala produksi yang sangat luas sehingga mencapai ribuan hektar. Untuk contohnya tanaman perkebunan itu ada dua, yaitu yang pertama tanaman perkebunan tahunan, contohnya kayak kopi. Kemudian untuk tanaman perkebunan semusim, contohnya seperti kelapa sawit. Terima kasih untuk pembelajaran daring hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.